Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Hendreningsi. Saya dari kelas B1 Kebidanan. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia adalah sistem yang mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh tubuh. Kemudian kita beralih ke anatomi sekitaran sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi halus. Di dalam mulut terdapat banyak peran-peran penting. Yang pertama ada lidah, kelenjar air liur dan juga gigi. Kemudian kita beralih ke kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk tempat mengalirnya makanan yang setelah dikunyah tadi. Kemudian kita beralih ke lambung. Lambung berfungsi untuk tempat menyimpannya makanan sementara. For your information, bahwa kita tidak boleh memakan makanan yang bersifat pedis dan yang bersifat asam, karena itu dapat merusak lambung kita. Itu saja yang bisa saya jelaskan seputaran lambung ini. Kemudian kita beralih ke usus besar. Nah, di usus besar ini fungsinya itu untuk menghancurkan makanan. Dibantu oleh enzim yang dikeluarkan oleh pankreas. Kemudian kita beralih ke pankreas. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim. Kemudian diteruskan ke aliran darah. Kemudian kita beralih ke hati. Hati memproses nutrisi yang diserap oleh usus kecil. Kemudian ada kantong empedu. Kantong empedu tempat menyimpan dan memekatkan hati dan empedu. Kemudian kita beralih ke usus besar. Usus besar adalah usus yang mencerna semua makanan. Kemudian kita beralih ke anus. Anus adalah saluran terakhir sistem pencernaan. Kita beralih lagi ke sistem limfatik. Sistem limfatik adalah sistem sirkulasi sekunder yang menghasilkan limfatik atau biasa disebut dengan kelenjar getah bening bagi seluruh anggota tubuh. Kemudian kita beralih ke fungsinya. Yang pertama yaitu mengangkut limfosit. Kemudian yang kedua membawa lemak emulsi ke usus. Kemudian yang ketiga menghasilkan zat antibodi. Kemudian kita beralih ke bagian-bagian limfatik. Yang pertama ada amandel. Kemudian yang kedua ada kelenjar timus. Ini adalah kelenjar timus. Kemudian yang ketiga ada limpa. Kemudian yang keempat ada kelenjar getah bening. Nah, kemudian yang terakhir ada sumsum tulang. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang sistem limfatik. Kita beralih ke cairan elektrolit. Kemudian kita beralih ke cairan elektrolit. Cairan elektrolit adalah mineral yang membawa muatan listrik. Contohnya seperti ada klorida, ada magnesium, ada sodium, ada kalsium, dan lain sebagainya. Nah, elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kemudian kita beralih ke bagian-bagiannya. Yang pertama, kita beralih ke elektrolit yang ada di dalam tubuh. Yang pertama itu ada sodium. Sodium dibutuhkan tubuh untuk menjaga kestabilan elektrolit. Kemudian yang kedua ada kalsium. Kalsium berperan dalam tubuh untuk menjaga keseimbangan tekanan darah.
Kemudian ada kalium. Kalium berfungsi untuk mengatur fungsi jantung dan tekanan darah. Kemudian kita beralih lagi ke klorida. Klorida berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh atau keseimbangan cairan. Kemudian kita beralih lagi ke magnesium. Nah, magnesium ini berfungsi memproduksi DNA dan RNA. Fosfat. Kemudian ada yang ke selanjutnya, yaitu ada fosfat. Fosfat berfungsi untuk menguatkan tulang dan gigi. Kemudian ada bikarbonat. Bikarbonat berfungsi untuk mempertahankan pit yang sehat. Mungkin seputar itu saja yang bisa saya jelaskan tentang keseimbangan cairan. Kemudian kita berlanjut ke sistem metabolisme. Kita beralih ke sistem metabolisme. Sistem metabolisme. Sistem metabolisme adalah sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme yang hidup. Nah, ini adalah sistem metabolisme. Metabolisme basal berkaitan dengan jumlah kalori yang dibakar tubuh dan aktivitas manusia. Mungkin singkat saja yang bisa saya jelaskan tentang sistem metabolisme ini. Jika ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.